Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan jadwal karyawan. Yang pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Saya menggunakan Microsoft Excel 2007 dan aplikasi penangkap layarnya dari Bandicam.com. Sebelum kita membuat project, kita simpan dulu supaya apabila terjadi error pada komputer kita sudah menyimpannya. Selanjutnya kita bikin judul. Kali ini saya bikin judul jadwal perawat untuk ruang ABCD. Jadwal perawat ruang ABCD ini di Rumah Sakit EFGH. Saya bikin jadwal perawat ini untuk bulan Februari tahun 2022. Kemudian kita bikin kolom untuk jadwalnya. Kolom yang pertama kita bikin dari tanggal, kemudian hari, dan dari tanggal ini sebentar kita perbesar dulu supaya nanti tidak terlalu sempit kolomnya. Pada kolom tanggal kita tulis angka supaya lebih cepat. Kita tulis 1 2 3, kemudian kita tarik di tanda plus tersebut sampai ke tanggal yang diinginkan. Supaya lebih mudah, ini saya perkecil kolom-kolomnya supaya nanti bisa terlihat semua di layar komputernya. Untuk kolom hari kita tulis hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Supaya lebih mudah lagi, kita tarik lagi di tanda plus tersebut sampai ke tanggal yang paling akhir. Bentar, saya perkecil lagi supaya lebih kelihatan, lebih mudah kelihatan di layar maksudnya. Untuk kolom berikutnya kita tulis nama-nama perawatnya yang bekerja di ruang ABCD tersebut. Nama yang pertama saya tulis nama saya sendiri, nama yang kedua dari rekan-rekan, dan berikutnya juga nama dari rekan-rekan perawat yang bekerja di ruang ABCD tersebut. Setelah kita tulis nama-nama karyawan atau nama-nama perawatnya, kita blok dari kolom tanggal sampai ke tanggal 31. Kita blok, kita bikin kotak-kotaknya, kita sesuaikan tulisannya agak ke tengah sedikit supaya tidak terlalu mepet. Kemudian judul juga kita desain, kita merge dulu. Nah, di merge ini supaya bisa ke tengah dan sesuai dengan kolom di hari sama tanggal. Supaya jadwal ini terlihat lebih rapi, saya
saya kasih pewarnaan untuk membedakan antara judul, terus kolom tanggal sama hari, dan nanti nama-nama karyawan juga kita beda-bedakan warnanya. Tujuannya sih hanya supaya lebih rapi saja. Setelah kita desain, kita blok. Nantinya untuk membuat rumusan, kita blok dari kolom tanggal sampai ke tanggal 31. Kita blok semua. Kemudian kita pilih conditional formatting, pilih new rule. Kemudian kita klik format only cell that content. Di format only cell that content kita pilih equal to, kita cari minggu atau tulisan min, agar nanti kita pilih warna merah, agar kita nanti setiap kali menulis tulisan minggu itu akan otomatis berwarna merah. Kita lihat, kita cek semuanya sudah. Setiap hari minggu berarti tanggal merah. Kemudian kita tulis jadwalnya. Di sini ada 3 shift, yaitu pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, lepas dan libur. Kita blok, kita tarik di tanda plus tersebut. Berikutnya juga kita sama, kita tulis saja jadwalnya. Ini salah satu contohnya. Fajar itu dimulai dari tanggal 1 itu pagi, tanggal 2 juga pagi. Lia Putri itu dari tanggal 1 siang, tanggal 2 siang. Itu kalau semua kita tulis ketik manual itu akan lama, maka kita tarik saja di tanda plus supaya lebih cepat. Untuk nama-nama berikutnya juga kita sama, kita ketik saja SS, MM, XL atau siang-siang, malam-malam, lepas libur. Kita tarik dari tanda plus tersebut sampai akhir tanggal 31 supaya cepat. Setelah semuanya selesai, kita bikin jadwalnya, kita blok lagi dimulai dari kolom tanggal. Ini kita blok semuanya. Ini sama, kita bikin setiap ada tanda lepas libur atau XL itu nanti akan otomatis berwarna merah. Kita bikin rumusannya sama seperti yang tadi. Kita klik conditional formatting, kita pilih new rule, kemudian pilih format only cell. Pada sel kolom between kita pilih equal to, kemudian kita ketik X supaya nanti
nanti berwarna merah, ini si X-nya. Kemudian klik format, cari di file untuk pewarnaannya. Kemudian klik OK. Semuanya menjadi berwarna berbeda yang seperti itu tadi. Berikutnya juga sama rumusannya. Perbedaannya hanya kita ketik di sini L atau libur, supaya nanti setiap tulisan L atau libur berwarna merah, kita pilih warna merah yang lebih gelap. Itu sudah semuanya, sudah berubah semua. Jadi nanti ketika kita ketik dimanapun, mungkin Heri atau Maulida atau ya Putri itu nantinya libur, maka kita ketik L, itu akan berubah warna merah sendiri. Setelah kita bikin jadwal, kita tentukan untuk melihat setiap hari itu ada yang jaga pagi berapa orang, jaga siang berapa orang, yang jaga malam juga berapa orang, atau yang lepas libur. Maka kita tentukan jumlah perawatnya yang jaga, kita bikin kolom di bawahnya, nanti kita bikin rumus juga. Kemudian kita ketikkan saja ada 3 shift, pagi, siang, malam, lepas, dan libur. Setelah kita ketikkan jumlah shiftnya, kita blok dimulai dari judul jumlah perawat shift, kita blok semuanya, kita kasih pewarnaan kolom, dan judul juga kita pisahkan supaya bisa membedakan antara judul dan bukan judul. Nah, ini nanti tidak masuk ke rumus kalau judul. Kita kasih pewarnaan juga supaya dapat lebih membedakan antara judulnya. Setelah kita membuat kolom, kita bikin rumusannya untuk menentukan yang jaga pagi itu berapa, siang berapa, malam berapa. Maka kita ketikkan rumus sama dengan countif buka kurung, kita klik pada kolom paling atas dan tarik ke bawah, kemudian kita kasih tanda koma, petik, dan kita tentukan yang akan kita cari tahu itu apa, pagi contohnya. Nah, ini kita ketik P, tanda petik lagi, tanda petik 2 di atas, kemudian enter. Setelah itu muncul siapa yang jaga pagi itu ada berapa orang, itu ada 2 ternyata. Di kolom berikutnya, di yang siang atau yang di bawahnya itu sama rumusannya, sama dengan countif buka kurung, klik dari atas, tarik ke bawah, kasih tanda koma, kemudian kasih tanda petik 2 di atas. Kemudian kita tentukan siang atau S, kita ketik S, kemudian kasih tanda petik 2 lagi, kemudian kita enter. Berikutnya muncul seperti itu. Ternyata yang siang juga ada 2. Untuk yang malam, lepas, libur juga sama seperti itu rumusannya. Kita bikin rumusannya itu ke bawah.
Setelah kita bikin rumus pada kolom pertama, kita tarik saja di tanda plus tersebut, kita tarik sampai ke kolom terakhir supaya langsung rumus tersebut juga mengikuti di kolom berikutnya. Sudah muncul, itu sudah jadi rumus secara otomatis. Kemudian kita bedakan antara lepas dan libur itu adalah warna merah. Ini hanya untuk membedakan bahwa lepas libur itu tidak ada kegiatan kayak gitu, atau tidak ada yang jaga. Sedangkan jadwal shiftnya itu tidak kita kasih warna. Ini hanya bersifat untuk membedakan saja. Kemudian kita bikin kolom untuk jumlah total karyawan atau perawat yang ada di ruang ABCD Rumah Sakit EFGH. Apakah benar ada 8 atau mungkin bisa lebih atau kurang? Jika lebih atau kurang pada jumlah total tersebut, maka rumus yang ada di atas itu berarti salah. Tapi kalau jumlah totalnya itu sama dengan jumlah total karyawan atau perawat, maka rumus yang kita bikin di atas itu berarti sudah benar. Untuk caranya sendiri, ini tinggal tarik saja, tinggal blok dari kolom jumlah perawat shift di atas sampai ke kolom yang terakhir. Kemudian kita klik auto zoom yang ada di pojokan atas. Kita klik, kemudian itu muncul sudah jumlahnya semuanya ada 8. Berarti rumus yang kita bikin dari tadi yang ada di atas, rumusan yang ada di atas itu sudah benar. Sudah sesuai dengan jumlah karyawan atau jumlah perawat. Kemudian untuk melihat apakah rumus yang kita bikin tadi itu berfungsi atau tidak, kita coba Fajar M itu izin. Maka pada tanggal 1 hari Senin itu, apakah yang pagi itu hanya 1 orang? Ternyata benar, yang pagi itu yang jaga hanya 1 orang karena Fajar M itu izin. Yang berangkat hanya Lia Putri, jadi cuma 1 orang. Kita coba ke Heri coba di tanggal 9 hari Selasa itu izin juga. Kita ketik I, kemudian enter. Ternyata benar, yang siang yang jaga itu cuma 1 karena Heri izin. Dan jumlah terakhirnya juga sama, sudah berubah, yaitu sudah tinggal 7 orang yang jaga. Kita coba lagi di Syukron. Bapak Syukron ini kita coba di hari Selasa, di hari Senin, Selasa sampai ke hari Rabu itu izin terus. Dia izin menikah mungkin. Nah, apakah berubah jumlah total yang ada di bawah? Ternyata benar, yang di bawah itu rumusannya sudah benar, yaitu yang malam jaganya cuma ada 1 orang. Itu sudah berubah juga pada total perawat, pada rumusan total perawat yang paling di bawah. Kemudian kita coba lagi di Novi. Di Novi pada tanggal 4 itu cuti, kita ketik C, cuti sampai tanggal 9. Kita enter, ternyata benar, jumlah totalnya sudah sesuai semua. Yang pagi tidak ada orang karena Novi cuti, Syukron izin, jadi tidak ada orang. Yang malam juga tidak ada orang, kosong, karena Syukron sama Novi itu izin.
Untuk berikutnya kita bikin kolom untuk menentukan atau melihat jumlah hari kerja masing-masing perawat dalam 1 bulan. Kita bikin kolomnya di sebelah sampingnya jadwal saja untuk mempermudah kita melihat bahwa masing-masing perawat itu dinas pagi dalam 1 bulan, siang dalam 1 bulan, malam dalam 1 bulan itu berapa hari. Kita bikin kolomnya di sebelah kanan dari layar monitor dan kita totalkan dalam 1 bulan itu berapa hari kerja. Kita bikin kolomnya dulu. Kita bikin kolom, kita blok dari kolom P atau pagi sampai ke total yang terakhir. Itu kita blok, kita percantik, kita kasih pembeda atau pembatasnya antara judul dengan nanti jumlah hari yang kita tentukan rumusnya. Oke, yang pertama kita bikin rumusan untuk Fajar M. Jumlah hari kerja pada pagi itu berapa? Kita ketik countif, sama dengan countif, buka kurung, kita klik di Fajar M, kolom pertama jadwal kerja, dan kita tarik sampai ke tanggal 31. Kemudian kita kasih tanda koma dan tanda petik 2 atas. Kita ketik P untuk menentukan bahwa kita akan mencari berapa jumlah hari paginya itu. Kemudian kasih petik tanda 2 dan enter. Untuk siang atau S nya Fajar M juga sama. Kita bikin rumus sama dengan countif. Kita klik di tanggal 1 hari Senin, kita tarik sampai ke tanggal 31. Kemudian tanda koma, tanda petik atas, tanda petik 2 atas, kita ketik S dan kita ketik lagi tanda petik 2 atas, kemudian enter. Untuk yang M juga sama, rumusannya seperti tadi, sama dengan countif. Kita klik di Fajar M tanggal 1 hari Senin, kolom pertama, kita tarik sampai tanggal 31, kemudian tanda koma, tanda petik 2 atas, kemudian ketik M dan tanda petik 2 atas, kemudian enter. Dan untuk kolom berikutnya, rumusan kolom berikutnya tinggal blok saja. Di kolom pertama atas kita tarik ke bawah di tanda plus, itu sudah muncul semuanya secara otomatis, sudah muncul. Itu sudah muncul menyesuaikan dengan jumlah hari kerja yang ada di jadwal kerja sesuai dengan namanya masing-masing juga. Dan kita sekarang menentukan totalnya setiap 1 bulan itu Fajar M ada berapa hari kerja. Kita percantik dulu, kita bedakan warnanya untuk kolom total. Kemudian supaya jumlah totalnya itu otomatis, kita blok dari atas ke kolom atas sampai ke kolom akhir di jumlah hari kerja. Kemudian klik auto zoom, itu sudah muncul masing-masing nama, masing-masing jumlah hari kerja dari setiap karyawan sudah muncul. Nah, itu contohnya dari Ami itu ada 24 hari kerja. Sebentar, kita percantik judul jumlah hari kerjanya ini supaya lebih rapi. Jumlah hari kerja dalam 1 bulan masing-masing karyawan sudah kita buat dan kita dapatkan. Fajar M itu 23 hari kerja, Lia Putri 23 hari kerja, Heri 22 hari kerja. Maka aplikasi jadwal hari kerja ini menggunakan Microsoft Excel 2007 sudah selesai dibuat dan bisa digunakan untuk bulan berikutnya. Jangan lupa kita simpan. Kurang lebihnya seperti ini tutorial cara penggunaan Microsoft Excel untuk pembuatan jadwal karyawan atau jadwal perawat.
Dari sini kita bisa mendapatkan jumlah karyawan dalam satu hari itu ada berapa orang, atau setiap shift itu ada berapa orang, kita dapatkan secara otomatis. Kemudian masing-masing karyawan juga bisa melihat bahwa jumlah hari kerjanya itu dalam satu bulan ada berapa hari kerja, paginya berangkat berapa hari, siangnya berapa hari, malamnya berapa hari, itu bisa dilihat masing-masing karyawan. Kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan jadwal karyawan menggunakan Microsoft Excel ini, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.